Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya di perkuliahan kita nih yang di mata kuliah metodologi penelitian ya. Hari ini kita masuk ke sesi ke-9 ya. Teman-teman semuanya yang kemarin sudah upload semua ya mengerjakan UTS-nya ya, ujian tengah semester. Kemarin teman-teman disuruh membuat judul, kemudian suruh membuat bab 1 gitu ya. Apakah sudah semuanya upload atau ada yang masih belum? Sudah, Pak. Sudah ya, aman berarti ya. Karena memang itu nanti ending akhirnya adalah ketika teman-teman nanti menyelesaikan sampai dengan nanti teman-teman itu menyelesaikan sampai dengan UAS, ujian akhir semester itu teman-teman harus sampai dengan bab 3 gitu ya. Nah, makanya di UTS ini karena masih baru banget ya, jadi saya rasa ya dengan bab 1 saja teman-teman kemarin sudah belajar ya mencari permasalahan-permasalahan tentang masalah apa yang akan diambil. Ya, dan masalah-masalah yang diambil itu nanti berupa menjadi judulnya, judul skripsi. Judul skripsi itu yang akan teman-teman nanti ambil, yang akan teman-teman nanti bahas ya di dalam skripsi teman-teman. Nanti ada lagi ketemu lagi mata kuliah, ada mata kuliah seminar proposal. Nah, seminar proposal nanti teman-teman di situ bisa pakai nih dari hasil kita metodologi penelitian sampai bab 3 ini teman-teman nanti tinggal melanjutkan. Nah, enaknya di kita di setting sampai dengan nanti seminar proposal, setelah nanti ada mata kuliahnya, kemudian selesai berikutnya ada namanya mata kuliahnya, tinggal teman-teman nanti menggunakan dengan dosen pembimbingnya gitu ya. Nah itu sudah sampai bab 1 sampai dengan bab 3. Itu bisa tetap tidak dirubah, ataupun kalaupun misalnya mau dirubah ya tergantung jadi nanti dari kesepakatan dari mahasiswa dan pembimbing. Jadi dirasa ini lebih mudah ya daripada teman-teman kosong memikirkan, wah kira-kira saya mau ngambil apa, kira-kira saya mau neliti apa gitu. Nah ini kan kendalanya akan lebih lama gitu lah kalau teman-teman berpikir terlalu lama gitu ya untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Nah di kita dirasa di lebih mudah gitu ya, karena memang di metode mata kuliah metode penelitian ini kita teman-teman dipaksa untuk bisa menentukan sampai dengan bab akhirnya gitu. Inilah istimewanya di kita buat teman-teman seolah-olah di mata kuliah itu harus selesai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membantu teman-teman menyelesaikan tugas akhir gitu. Yang terbiasa banyak banget permasalahan adalah ketika jadi mahasiswa itu ketika mau skripsi kalang kabut. Mereka bingung mau ngerjain apa, mereka bingung mau ibaratnya itu nanti ke depan tuh ketika menyelesaikan seperti apa. Karena ujung tombak dalam suatu perkuliahan, dalam perkuliahan sarjana ataupun pasca sarjana itu adalah tugas akhirnya berupa skripsi gitu ya. Kalau pasca sarjana berupa tesis yang dikerjakan. Nah, ini adalah serangkaian yang harus diselesaikan. Terkadang banyak masalah atau banyak suatu ini terkadang terkendalanya ada di situ gitu. Terkendalanya ada di permasalahannya adalah permasalahan yang teman-teman menyelesaikannya itu harus teman-teman selesaikan dengan cepat ya untuk penggunaan tugas akhirnya. Ini yang diharapkan ya agar teman-teman nanti bisa lebih cepat nih di dalam penyelesaian mata kuliahnya, penyelesaian bimbingan skripsi dan sebagainya. Ini yang diharapkan ke depan. Nah, hari ini mungkin sekedar dengan pembelajaran ya. Biasanya nanti saya kalau udah semester udah tugas UTS ini biasa teman-teman saya paksa nanti kita bahas tugas-tugasnya, nanti teman-teman menyelesaikan bab 1, bab 2, bab 3, kemudian teman-teman juga harus nanti mempresentasikan kira-kira apa yang mau teman-teman ambil. Itu nanti bisa per individu ya, karena tugas akhirnya nggak bisa berkelompok gitu ya, karena per individu tugas akhirnya itu. Nah, tapi tidak masalah ya, karena berhubungan dengan teman-teman nanti akan dipaksa, akan teman-teman berproses bagaimana teman-teman menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, minggu sebelumnya setelah kita UTS kemarin ya teman-teman banyak hal yang sudah teman-teman lakukan, teman-teman sudah membuat berbagai macam judulnya mayoritas hampir semuanya itu kuantitatif judulnya itu.
berhubungan dengan pengaruh-pengaruh dan sebagainya gitu. Nah, mungkin next ke depan saya pengen mungkin lebih condongnya adalah teman-teman bisa menyelesaikan, ada mungkin yang menggunakan mix method gitu. Nah, mungkin dengan mix method itu tergantung dari teman-teman nanti akan menggunakan yang mana dalam mix method ini penggunaannya. Nah, mix method ini adalah gabungan metode ya. Nanti kita akan berbicara dengan gabungan metode-metodenya. Kira-kira nanti per bagian nanti akan saya jelaskan ya tentang metode-metode apa yang harus teman-teman ini kan. Jadi ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif gitu ya. Nanti kita pembahasannya itu nanti akan beruntut gitu ya. Nah, ada metode berikutnya adalah metode mix method. Mix method ini adalah metode gabungan yang dimana teman-teman nanti akan menggabungkan semua variabel-variabel apa yang akan teman-teman ini kan gitu ya, berhubungan dengan metode-metode yang teman-teman ambil. Hari ini kita kayaknya akan lebih banyak berbicara tentang metode penelitian kombinasi ya. Tapi sebelum metode penelitian kombinasi, mungkin hari ini karena teman-teman kemarin sudah membuat dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan judulnya, hampir rata-rata ketika saya lihat hasilnya teman-teman itu semuanya judulnya hampir pengaruh semua gitu ya. Jadi datanya adalah data kualitatif gitu ya, kuantitatif ya teman-teman dengan menggunakan perhitungan-perhitungan yang lainnya. Nah ini yang memang yang harus teman-teman pahami ya, dan teman-teman harus lebih fokus ke dalam penyelesaiannya itu apa yang mau teman-teman permasalahkan yang akan teman-teman selesaikan di dalam penerapannya. Hari ini saya akan coba membahas tentang, ini agak lebih panjang nih bahan materinya karena ini adalah merupakan metode gabungan gitu ya. Metode gabungan mungkin ini nanti ini bisa 2 kali pertemuan nih kayaknya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana teman-teman ketika berbicara, ketika misalnya meneliti, teman-teman menelitinya adalah dengan penelitian yang berupa penelitian dengan menggunakan metodenya adalah metode mix method di dalam suatu penelitian. Nah, di dalam suatu penelitian ini, di dalam suatu penelitian yang harus teman-teman ini kan gitu ya, satu dengan yang lainnya gitu, ini harus dipikirkan bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan penelitiannya tentang apa gitu yang harus diselesaikan. Berbicara tentang penelitian mix, ya, namanya mix berarti gabungan, ya, di mix dalam penelitian itu. Kenapa dikatakan di mix ya? Karena penelitian ini merupakan metode gabungan dari yang namanya penelitian yang bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif. Nah ini bagaimana penerapan di dalam suatu penelitian. Nah, gimana kita selesaikan dengan metode-metode yang kita inikan. Nah banyak hal ya buku-buku yang kalau mau teman-teman pakai, referensi-referensi ada nih dari John W. Creswell, Research and Design, ada kualitatif, kuantitatif, and mixed method of proof. Nah ini juga ada dari John C. Creswell kalau teman-teman ini kan. Nah ada juga tentang berbicara tentang driver research ya, hybrid research dan kombinasi kualitatif dan kuantitatif method for better result. Nah ini juga sama. Nah, ada lagi buku dari David L. Morgan, Integrating Qualitative Quantitative Method. Nah, ini juga dalam membahas tentang bagaimana berhubungan dengan masalah kualitatif dan kuantitatif yang di dalam suatu penelitiannya. Kemudian berikutnya ada metode penelitian kombinasi, ini dari Sugiono yang sering banget teman-teman tulis nih, kalau misalnya di dalam bab 3, menurut Sugiono itu paling banyak banget gitu ya. Karena memang profesor beliau itu lebih condong ke dalam penelitian yang bersifat kualitatif atau bersifat kuantitatif dan kombinasi. Nah ini mixed method punya Prof. Sugiono gitu ya. Kemudian ada lagi berbagai macam buku yang memang berhubungan dengan buku-buku yang statistik banyak hal. Ini semua karyanya karya punya Prof. Sugiono semua nih di dalam penelitian ini. Kenapa dalam penelitian ini dia lebih banyak menulis tentang masalah penelitian? Karena memang Prof. Sugiono ini berfokus dia meneliti sesuatu hal yang dia teliti dan dia ingin meneliti sesuatu yang berhubungan dengan semua berhubungan dengan metodologi penelitian. Nah inilah
yang dari Prof. Sugiono ya, yang dengan ininya. Nah, kita akan berbicara tentang pohon ilmu dalam metode penelitian. Ada namanya Kipchat. Kipchat ini kita berpikir mulai pohon itu kan terdiri dari batang ya, ada ranting, ada dedaunan ya, nah ada juga akar di dalamnya permasalahan ini. Nah di dalam satu penelitian kita akan berbicara apa yang akan kita ketahui, to know ya, yang kita ketahui itu apa gitu ya. Nah di dalam ketahuan ini biasanya yang terlihat banget, yang kelihatan yang paling mendasar banget adalah yang ada di daun ya, kemudian kok daunnya warna hijau, kok daunnya warnanya biru, kok daunnya misalnya berubahnya warna kuning ya. Nah, kita kemudian setelah kita mengetahui ada sesuatu, kemudian kita lakukan berikutnya adalah tuduh apa yang kita kerjakan. Ketika kita memikirkan apa yang kita kerjakan ya, tuduhnya apa, yang kita kerjakan apa gitu ya. Nah, ini berarti sesuatu pekerjaan yang memang sesuatu hal yang sifatnya itu harus kita selesaikan apa dalam sudut penelitian ini. Apa yang kita kerjakan. Nah, ketika ini ada misalnya pembahasan tentang di dedaunan ya, atau mungkin masih di sifatnya itu belum masuk ranting, baru yang terlihat akarnya. Nah, ada two choice. Nah, kita memilih, kira-kira pemilihan kita itu mau memilih yang mana? Pasti berbeda kan dengan berbagai macam pemilihan-pemilihan yang akan diinginkan. Di dalam sini ada berbagai macam hal yang terdampak banget di dalam pohon penelitian. Ini biasanya teman-teman berpikir di dalam suatu penelitian ini, teman-teman akan berbicara tentang penelitian itu yang terlihat di lapangan. Kenapa dikatakan terlihat di lapangan? Karena penelitian teman-teman ini, penelitiannya yang tergambar, yang terlihat hanya ada yang di dalam lapangan itu. Sehingga teman-teman berpikir, teman-teman menyelesaikan suatu permasalahannya itu adalah teman-teman bisa menyelesaikan suatu permasalahan penelitian dengan baik gitu. Yang terlihat saja nih, kalau sarjana itu rata-rata yang di daunnya ini. Oh Pak, masalahnya disiplin kerja. Oh masalahnya motivasi kerja. Oh masalahnya berhubungan dengan kompensasi misalnya, atau permasalahan dengan apa. Nah, ini di sini adalah berhubungan tentang dedaunan gitu. Beda halnya berikutnya tentang masalah di rantingnya. Di ranting ini biasanya sudah mulai nih. Dari masalahnya masuk ke akar permasalahan yang lebih kompleks, yang lebih mendetail. Biasanya itu nanti dari ranting-ranting ini dibahas. Ini bisa udah mulai masuk ke pasca sarjana dan sebagainya. Sampai mungkin nanti mencari sampai dengan akar-akarnya. Nah itu penelitian yang lebih mendalam lagi. Nah, untuk tipe sarjana biasanya teman-teman hanya meneliti suatu hal, fenomena apa yang ada, fenomena itulah yang diangkat di dalam suatu penelitian. Fungsi penelitian di dalamnya di sini dibedakan ada ketika teman-teman berpikir tentang need to know, bagaimana teman-teman ketika membutuhkan, ingin mengetahui sesuatu. Ketika teman-teman ingin mengetahui sesuatu, berarti need to know-nya itu teman-teman bisa menggunakan berbagai macam metode, bisa metode kuantitatif, bisa metodenya adalah metode kualitatif ya, bisa dengan menggunakan metode mixed method. Nah, kalau mixed method berarti gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada dengan menggunakan metode ex post facto, jadi sesuai dengan fakta yang di lapangan yang terbaru yang di dalam penelitian. Itu kalau need to know. Kemudian kalau misalnya need to do ini kita berbicara penelitiannya juga bisa kita lakukan dengan melakukan sesuatu. Kalau yang tadi hanya sekedar tahu, kita meneliti, kita nggak terjun ke lapangan, kita hanya mensurvei, kita hanya meneliti, kita hanya bertanya, kita hanya observasi. Kemudian kita angkat dan kita angkat penelitian itu menjadi suatu penelitian. Itu adalah need to know. Tetapi kalau berbicara tentang need to do, di sini berbicara tentang riset and development-nya seperti apa. Riset, lakukan penelitian dan lakukan development-nya. Development-nya apa yang mau diambil? Development-nya apa yang mau diteliti? Development-nya itulah yang diinginkan. Kemudian ada lagi penelitian action research. Nah, action research ini adalah teman-teman menelitinya langsung action. Contohnya nih biasa digunakan oleh guru. Kalau guru itu biasanya itu dia meneliti suatu hal yang berhubungan dengan action research dalam sebuah penelitiannya. Ini sama dalam penelitian. Kemudian berikutnya ada need to choice. Need choice itu berarti dia memilih. Kira-kira penelitiannya apa nih? Ada evaluation research. Bagaimana dia mengevaluasi riset penelitiannya. Ada tentang policy research. Nah, policy research ini adalah penelitian kebijakan.
Dari pemerintah meneliti, kemudian di dalamnya itu teman-teman melakukan penelitian-penelitian yang bersifat dengan apa yang namanya yang mau diteliti itu. Itu yang berhubungan dengan suatu penelitian yang di dalamnya. Kemudian berikutnya, di dalam penelitian ini biasanya yang kita bahas hari ini adalah penelitian mixed method. Kenapa sih kita bicara mixed method? Mixed method ini adalah metodenya adalah metode gabungan. Di mana dia menggabungkan antara metode yang kuantitatif dengan metode kualitatif. Diteliti di situ metodenya. Nah, dengan penggabungan dua hal ini, yang kita bicarakan, kita lihat perbedaan dari mendasar dari apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif. Perbedaannya terletak pada mana, Pak? Pada aksioma dasar. Pada aksioma dasar itu tergantung dari hasil yang berhubungan dengan teori, berhubungan dengan fakta di lapangan, kira-kira yang mau ditelitinya apa. Kemudian bertujuan juga berikutnya tentang yang namanya tujuan dan proses penelitian, kira-kira tujuan penelitiannya itu apa? Untuk mengetahui pengaruhkah? Untuk mengetahui hubungankah? Atau untuk mengetahui sesuatu hal yang mendalam? Sederhananya begini, ketika teman-teman berpikir untuk menelitinya adalah meneliti kualitatif, berarti teman-teman tuh menelitinya apa? Meneliti sesuatu hal yang ibaratnya tidak terlalu meluas kemana-mana, tetapi dia mendalam. Jadi kalau ibaratkan saya seperti teman-teman menggali sumur, seperti sumur bor. Lubangnya kecil, tidak terlalu besar, sebesar pipa, ya. Pipa yang akan dimasukkan ke dalam dasar sumur bor itu, kemudian dibor sampai dengan ke dalam. Setelah disampai dengan ke dalam, nah di situ akan ada tuh kalau ketemu dalamnya, oh ketemu air yang kotor, ketemu pasir, ketemu mungkin dalam bebatuan, sampai dibor sampai ke dalam lagi, ada lagi yang ditemukan, misalnya ditemukan suatu hal yang berbeda. Misalnya ketemunya adalah minyak dan sebagainya. Itu adalah sesuatu hal penelitian yang bersifat kualitatif. Kalau kuantitatif gimana? Kuantitatif itu kalau ibaratnya itu kita ingin membuat suatu kolam renang dengan panjangnya misalnya 10 meter. Kali lebarnya adalah 5 meter gitu. Dengan kedalamannya adalah 2 meter misalnya. Dan melebar kan. Tapi tidak mendalam. Itu adalah kuantitatif gitu, tujuannya. Kemudian bagaimana karakteristik komponen metodenya? Nah, itu tergantung teman-teman kira-kira ingin menelitinya apa. Mana yang lebih mendalam dan mana yang tidak lebih mendalam. Ada perbedaan tentang aksioma antara metode kualitatif dan ada metodenya adalah metode kuantitatif. Di dalamnya ada aksioma-aksioma dan aksioma-aksioma ini di dalamnya itu bisa teman-teman ini kan ya, teman-teman bandingkan dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaannya apa yang akan membedakan. Ada perbedaan aksioma antara metode kualitatif dan kuantitatif. Lihat aksiomanya. Sifat realitasnya bagaimana? Kalau metode kuantitatif, dia objeknya bersifat parsial, teramati dan terukur dalamnya. Kalau metodenya kualitatif, dia objeknya apa? Objeknya bersifat holistik, bermakna. Kemudian hasil konstruksinya pemahaman dari si peneliti itu sendiri. Itu kalau kualitatif. Kenapa? Karena hasil yang didapatkan itu adalah merupakan triangulasi yang didapatkan dari berbagai macam responden yang berbeda, narasumber yang berbeda, kemudian dijadikan satu. Namanya metode kualitatif. Kemudian bagaimana hubungan peneliti dengan yang diteliti? Hubungannya bagaimana? Kalau ada yang bersifat metode kuantitatif, dia bersifat independen. Bagaimana bersifat independen? Bersifat independen ini adalah suatu hal yang memang satu dengan yang lainnya. Ini menyebabkan suatu perubahan di dalam suatu penelitian. Dia tersendiri. Hasilnya didapatkan dari kuesioner yang disebar, kemudian orang memilih dengan secara tertutup. Sangat setujukah? Tidak setuju? Atau mungkin sangat tidak setuju, atau mungkin tidak sangat setuju dan sebagainya. Itu adalah independen di dalam. Kemudian berikutnya ada lagi namanya metodenya adalah metode kualitatif. Metode kualitatif di sini adalah metodenya bersifat interaktif.
Kenapa? Karena kita langsung ketemu dengan responden, ketemu dengan narasumber, dan narasumber yang kita tanya, dia adalah narasumber yang mempunyai interaktif dengan kita. Bertanya langsung, ngobrol langsung, wawancara langsung. Nah, kemudian juga ada berbagai macam partisipan yang lainnya yang mungkin bisa kita lakukan penelitian secara snowball, secara penelitian yang lebih besar lagi penelitiannya. Ini yang namanya suatu penelitian yang memang sifatnya satu dengan yang lainnya menjadi lebih besar penelitian ke depannya. Ini lebih baik di dalam suatu penelitian. Ada hal yang lebih baik, ada hal yang lebih terambil. Jadi penelitiannya itu bisa menggelinding seperti bola salju. Bertanyanya tidak hanya bertanya pada satu orang dengan pertanyaan yang sama, tapi bisa jadi bertanyanya itu sampai dengan direkturnya ditanya, manajernya ditanya, mungkin bagian stafnya ditanya, sampai dengan karyawannya ditanya, dan kemudian juga terlempar kepada konsumennya juga ditanya. Itu saking luasnya. Biasanya penelitian metode kualitatif ini lebih lama dibandingkan dengan kuantitatif. Terus bagaimana kalau hubungan variabel? Hubungan variabel kalau misalnya metode kuantitatif ini berhubungan kausal, berhubungan sebab akibat ya. Pengaruh X terhadap Y, ada nggak pengaruhnya? Sebab akibat. Si X akan berpengaruh jika si Y-nya kenapa? Atau si X1, X2, atau ada variabel intervening kalau teman-teman ambil pasca itu juga sama ada klausal di dalamnya. Nah, kalau penelitian yang bersifatnya adalah bersifat kualitatif, nah ini tergantung dari yang namanya sesuatu hal yang bersifat resiprokal. Jadi penelitiannya bersifat sesuatu hal yang ada di lapangan, kemudian yang ada dari hasil wawancara, kemudian setelah itu kita lakukan kesimpulan. Kesimpulannya itu tergantung dari hasil dari beberapa transkrip wawancara, beberapa artinya lain. Jadi tinggal kita mengemas. Wah, si A manajer mengatakan misalnya disiplin kerjanya sudah cukup baik, tetapi karyawannya berangkatnya misalnya sering terlambat dan sebagainya. Itu kan ada suatu hal yang berbeda gitu kan. Ini bisa diartikan hubungannya adalah hubungan timbal balik. Dalam penelitian kuantitatif, istilah yang tadi namanya resiprokal ini sering digunakan antara hubungan peneliti dan si partisipan tadi. Saya bilang tadi dengan si wawancara tadi bagaimana. Biasanya dia berbicara tentang suatu fenomena sosial, dia berbicara apa yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kemudian di situ jelasin lagi tentang masalah penelitian kuantitatif ini berarti merupakan hubungan timbal balik antara peneliti dengan partisipan atau konsep dengan konsep yang ada atau fenomena sosial dengan aktor sosial ini diangkat di penelitian itu. Ketika diangkat di dalamnya ada berbagai macam hal tuh hubungan-hubungan yang harus dijawab yang diangkat di dalam suatu penelitian. Kemudian dari kemungkinan adanya namanya generalisasi. Kalau kuantitatif cenderung membuat secara general, secara umum ya. Kalau misalnya secara metode kualitatif biasanya membuat namanya secara transferability. Adanya transferability. Bagaimana suatu hal informasi yang didapatkan dari responden ini ditransfer. Diberikan sesuatu hal yang baru, diberikan suatu hal yang berbeda, dan itu dijadikan sesuatu yang baik dan lebih bermakna. Kemudian berbicara peranan nilai, bagaimana nilainya cenderung bebas nilai secara objektif katanya. Ada lagi secara terikat nilainya ya secara subjektif kalau betul bersifat kualitatif di dalamnya. Ini kalau dihubungkan ya. Tadi kalau dihubungan klausal ini hubungan si X dan si Y,
Kalau kualitatif hubungannya X, Y, dan Z dalamnya sampai dengan berbicara tentang dampak dan sebab akibat yang ada di dalamnya. Nah, ini yang berhubungan tentang suatu penelitian, penelitiannya yang bersifat kualitatifkah atau yang bersifat kuantitatifkah di dalam suatu penelitian itu. Berikutnya, bagaimana metode kualitatif secara eksplorasi? Kita melakukan menemukan sesuatu hal yang berbeda, kita menemukan berbagai macam hal tuh ya. Yang pertama, kita menemukan adanya fakta kejadian yang ada di lapangan, kejadian yang terjadi pada saat di lapangan itu apa. Kemudian kita mereduksi data yang ada. Kemudian kita melakukan kategorisasi dari data yang ada. Setelah itu kita melakukan apa? Kajian berupa koneksinya bagaimana. Ketika koneksi, kemudian teori kita angkat dan kemudian akan memunculkan pemikiran baru didukung oleh teori yang sudah ada, kemudian akan menemukan hipotesisnya. Dia adalah dugaan sementara, kemudian akan dibuktikan dengan menggunakan pembuktian. Ini yang berhubungan dengan yang namanya proses dalam penelitian yang bersifat kualitatif dengan metodenya eksplorasi. Intinya apa? Metode kualitatif deskripsi ini tujuannya menemukan hipotesis. Tapi kalau metode kuantitatif kita uji, kita akan menentukan hipotesisnya teruji atau tidak teruji. Kan kalau di bab penelitian, teman-teman biasanya kalau judulnya pengaruh atau secara kuantitatif ya, teman-teman di dalamnya berpikirnya apa? Berpikirnya sesuatu hal yang bersifatnya teman-teman hipotesis temuin apa? Adanya pengaruh Pak X1 terhadap Y, adanya pengaruh X2 terhadap Y, adanya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y gitu kan. Nah, itu kemudian diuji. Dengan pengujian itu kemudian muncul pembuktian baru di dalamnya. Sehingga ketemulah dengan menggunakan metodenya adalah metode hipotesisnya diuji atau tidak teruji. Beda halnya kalau misalnya kualitatif. Kita mengeksplor, tanya, kemudian kita menemukan hipotesis baru, menemukan dugaan baru, dan hipotesis itu tidak ditentukan dalam proposal. Bedanya itu, ditemukannya belakangan kalau kualitatif. Kemudian bagaimana kita berbicara tentang metode kuantitatif? Metode kuantitatif itu nanti akan di sini melahirkan suatu pemikiran baru. Kemudian pemikiran baru ini kemudian teman-teman menemukan ada yang namanya hipotesis. Hipotesis yang sudah teman-teman temukan, teman-teman menduga sementaranya bagaimana, kemudian setelah menduga suatu hal itu, kemudian teman-teman buktikan. Ketika teman-teman sudah buktikan, kemudian teman-teman cari teori secara substantifnya bagaimana teorinya, kemudian cek fakta di lapangannya itu bagaimana fakta yang di lapangannya. Itu adalah metode kuantitatif. Kemudian setelah itu apa? Fakta di lapangannya ada, teman-teman eksplor. Eksplorisasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah eksplorasi teman-teman akan menemukan temuan hipotesisnya. Kemudian setelah itu teman-teman dibuktikan. Kemudian sampai dengan ketemu teori. Itu bedanya kalau metode kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif bermula dari pemikiran baru, berakhir sesuaikan dengan fakta di lapangan. Kemudian teman-teman mengeksplor yang ada, kemudian akan ketemu teori baru kalau metodenya kualitatif atau menemukan suatu yang namanya model hipotetik atau konsep baru dalam suatu penelitian. Ini Albert Einstein berkata bahwa metode kuantitatif adalah mengembangkan efek melalui pembuktian, hipotesis, atau pemikiran baru. Beda halnya kalau metode kualitatif, dia mengembangkan efek melalui eksplorisasi dan pengalaman. Kembangkan, kemudian digali semaksimal mungkin, dia akan menemukan suatu harta karun di situ. Itu kualitatif. Metodenya, kalau metode kuantitatif itu mengumpulkan data
untuk membuktikan hipotesisnya, untuk membuktikan teorinya. Tetapi kalau metodenya yang bersifatnya adalah kualitatif, dia mengumpulkan data untuk menemukan hipotesis. Menemukan data untuk menemukan hipotesis yang ada. Itu adalah metodenya. Bagaimana sekarang kita berbicara tentang penggunaan mixed method? Metode penelitian dengan cara kombinasi akan berguna bila metode kuantitatif atau metode kualitatif ini secara sendiri-sendiri tidak cukup akurat digunakan untuk memahami berbagai macam permasalahan penelitian, atau dengan menggunakan metode kuantitatif atau metodenya adalah kualitatif, secara kombinasi akan dapat memperoleh pemahaman yang paling baik bila dibandingkan dengan satu metode saja. Ini ada berbagai macam komponen-komponen metode kuan dan kual. Gampang ingatnya kalau kuan itu quantity, berarti statistik tuh, quantity. Tapi kalau berbicara tentang yang namanya kual, berbicara kualitas. Berbicara tentang sesuatu hal yang baru yang memiliki kualitas yang baik. Komponennya apa? Komponennya di sini ada perbedaan komponen dalam kedua metode. Ada metode kuantitatif, ada metode kualitatif dalamnya. Tujuannya adalah ketika berbicara kuantitatif, teman-teman berbicara adalah membuktikan hipotesis. Beda kalau kualitatif, fokusnya menemukan hipotesis. Masalahnya, sejak di proposal itu sudah jelas nih kalau metode kuantitatif. Tapi kalau kualitatif mungkin hanya bersifat sementara untuk melengkapi data saja. Rumusan masalahnya jelas sejak di proposal kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif dia bersifat sementara. Kemudian teori yang muncul adalah untuk merumuskan hipotesis dan pembuatan instrumennya dibuat. Tapi kalau metode kualitatif, dia memperkuat peneliti untuk mengenali objek yang diteliti dan yang dianalisisnya. Sampelnya, dia adalah random sampling ya, kalau kuantitatif. Kalau kual berupa bisa Furfos atau Snowball. Teknik pengumpulan datanya, kalau kuannya adalah tes dengan menggunakan kuesioner tertutup ya, tadi tinggal memilih saja. Tapi kalau metode kual dengan cara observasi, dengan cara wawancara, dengan cara dokumentasi. Analisis datanya, kalau kuantitatif gunakan statistik, bisa gunakan SPSS, bisa gunakan Listel, bisa gunakan Amos, bisa gunakan SEM ya, dan yang lainnya. Kalau kuantitatif, analisis kualitatif itu adalah dengan cara induktifnya bagaimana. Kemudian sampai dengan membuat yang namanya laporan penelitiannya. Kalau kuan adalah secara data kuantitatif, data statistik, tapi kalau kual datanya adalah data kualitatif dalam suatu penelitian. Kapan mixed method digunakan? Nah, kadang kita bisa menggunakan ini kalau penelitian kita mau lebih bermakna, mau lebih bervariatif dan sebagainya dalam suatu penelitian. Satu, bila seorang peneliti ini ingin melengkapi, ingin memperkuat, ingin memperluas, ingin memperdalam dan memberi makna hasil dari data penelitian kuantitatif itu. Ya kan? Di situ kira-kira apa nih yang mau diinikan? Kemudian setelah itu apa? Bila seorang peneliti ingin melengkapi, ingin memperkuat, ingin memberi ukuran dan membuktikan hipotesis yang diperolehnya dari hasil penelitian kualitatif. Yang ketiga, bila seorang peneliti ingin memperoleh data kualitatif dan data kuantitatif yang satu dengan yang lainnya sama-sama saling melengkapi,
yang diperoleh dalam waktu yang sama. Yang keempat, bila peneliti ingin melakukan suatu penelitian yang bersifat proses dengan metodenya adalah metode kualitatif ya, dan dia ingin meneliti produk dengan menggunakan metode yang bersifat kuantitatif. Ada seorang peneliti yang ingin melakukan penelitian tindakan atau action research. Nah, ini biasanya ditemukan oleh seorang guru ya. Dalamnya itu dia menemukan tindakan yang teruji secara efektif. Pada tahap menemukan masalah atau menemukan penyakitnya dari hipotesis dari berupa tindakan yang digunakannya apa, bisa dengan menggunakan metodenya adalah metode kualitatif. Dan pada saat melakukan pengujian, dia bisa menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama. Dalam hal ini digunakan juga dengan menggunakan model sequential exploratory. Oke, berikutnya. Peneliti ini ingin melakukan penelitian untuk menghasilkan produk yang teruji dengan menggunakan metodenya R&D, Research and Development. Pada tahap analisis kebutuhan dan dia membuat rancangan yang bisa digunakan ya dengan menggunakan metodenya adalah metode kualitatif. Dan pada saat menguji suatu rancangan produk dengan metodenya adalah metode kuantitatif atau metode eksperimen pada sampelnya yang jadi semakin luas. Sekarang kita bahas satu persatu yang berhubungan dengan ketiga metode ini. Kemudian ada yang pertama kita bahas dengan hari ini tentang metodenya adalah metode kuantitatif. Bagaimana pola pikir penelitian yang bersifat kuantitatif ini? Pola pikirnya dia berpikir tentang bagaimana dia bisa meneliti dengan menggunakan metode kuantitatif ini. Dimulai dari sesuatu hal yang bersifat adalah pengukuran. Diukur dengan baik pengukuran yang ada, kemudian akan menciptakan suatu namanya pembuktian adanya hipotesis. Hipotesis yang ada kemudian didukung oleh teori yang sudah ada yang bersifat aplikatif. Sebagian juga berupa dengan pemikiran-pemikiran baru yang lebih inovatif ya. Sampai dengan semua pemikiran baru ini yang bersifat kreatifnya itu bagaimana. Ini adalah pola pikir penelitian yang bersifat kuantitatif di dalam suatu penelitian. Ada langkah-langkah di dalam melakukan penelitian secara kuantitatif survei. Mulai dari tentang rumusan masalahnya itu apa. Ini di dalamnya ada sebelum rumusan masalah, ini ada namanya latar belakang masalahnya itu harus jelas. Kemudian setelah itu teman-teman mengidentifikasi masalahnya itu apa. Kemudian teman-teman lihat BM-nya, batasan masalahnya itu apa. Setelah ini dalamnya kita rumuskan masalahnya itu apa. Latar belakang masalah teman-teman cari di lapangan itu kenapa, fenomenanya apa, masalahnya apa. Dengan masalah yang ada, nah itu masalah itu tinggal nanti diberikan sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Sesuatu hal yang lebih di dalam suatu penelitian, kira-kira apa yang mau diambil dari masalah yang ada. Nah, di dalamnya berikutnya apa? Berikutnya tentang yang namanya landasan teori. Landasan teori itu muncul ya di dalam suatu landasan ya.
Teori yang ada itu didukung dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan suatu teori yang bermunculan di situ. Yang mendukung dengan variabel-variabel yang ada, dan variabel-variabel yang ada itu didukung dengan teori-teori ahli yang sudah ada, kemudian dilengkapi dengan teori-teori yang ada untuk mendukung menyelesaikan permasalahan dari latar belakang masalah, kemudian dari identifikasi masalah dengan batasan masalah sampai dengan rumusan masalah. Nah, setelah rumusan masalah yang ada, berikutnya apa? Tentang yang namanya rumusan hipotesis. Buat suatu hal yang hipotesis dengan suatu hal yang baik ya. Dalam perumusan ini kemudian kita membuat namanya desain penelitian. Penelitian didesain sebaik mungkin dengan penelitian yang baik ya. Satu dengan yang lainnya, kemudian penelitian desain ini kemudian kita lakukan, lihat populasinya bagaimana. Populasi yang ada kita kembangkan dengan menggunakan eksperimen yang ada. Populasi kemudian terlalu banyak, kita ambil sampel bagian dari populasi. Kemudian setelah ini kita uji pengujian instrumen yang ada. Kemudian kita kumpulin data, pengumpulan data. Dengan pengumpulan data yang baik, kemudian kita analisa data yang ada. Sampai dengan terakhir, kita uji hasil pengujian secara hipotesis, kemudian buat kesimpulan dan saran di dalam suatu penelitian. Nah, ini di dalamnya bisa bab 1 ya. Kemudian landasan teori dan rumusan hipotesisnya ada di bab 2. Kemudian populasi, sampel, desain penelitian, dalam pengumpulan data, analisis data, pengembangan instrumen dan pengujian instrumen ini biasanya ada di bab 3. Kemudian bab 4 berbicara hasil pengujian hipotesis, kemudian bab 5 berbicara tentang simpulan dan saran. Ini yang biasa kita gunakan di dalam penelitian kualitatif, survei di dalam suatu penelitian. Oke, sebentar kita presensi dulu ya. Ini udah jam 9 lewat. Sebentar. Teman-temannya yang ada di room atau yang ini tolong diinfoin ya. Kalau enggak yang ada di ini diinfokan kalau dia hadir ya. Sebentar. Kita ini dulu. Penerapan metode mix method ya. Tadi judulnya ini saya tuh banyak loh sampai 109 ini bisa 2 sesi kayaknya. Penerapan mix method dalam penelitian.
Nah, hari ini kita fokusnya berbicara tentang mix methodnya itu tentang kuantitatif ya. Di bagian satunya kita bahas tentang metodenya adalah metode kuantitatif. Karena panjang ini, penelitian ini panjang. Sabtu. Minggu depan kita libur ya, karena itu Idul Adha ya. Minggu depan kayak Idul Adha. Betul Jadi, Pak, libur Pak. Jadi itu cuti bersama itu, libur di dalamnya itu. Yang tidak hadir ya biasakan kalau info jangan info di chat ya. Saya biasanya jarang saya baca, biasanya juga ketika saya absen pasti lupa. Karena saya biasa kalau teman-teman yang tidak hadir, biasakan info di grup ya. Yang izin atau yang sakit ya, silahkan konfirmasi info di grup. Biasakan maksimal 1 jam saja, 1 jam sebelum mulai. Karena udah saya infokan di sebelumnya ya. Jadi tidak perlu ini. Soalnya saya lihat ada beberapa yang sampai ngechat sampai malam gitu. Ketika dia nggak hadir gitu. Pertanyaan saya, kalau misalnya teman-teman begitu, resikonya adalah ketika saya presensi pasti nggak bakalan saya buka gitu. Karena saking banyaknya chat yang lain gitu. Kan udah saya infokan di awal ketika kuliah gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nanti rugi sendiri gitu. Jadi biasakan. Jadi biar nanti terbiasa, tidak usah ini, karena berhubungan dengan saya ketika saya ngabsen, ketika apa tuh saya ngelihatnya di grupnya. Di grupnya itu apa yang pada hari itu dia tidak hadir gitu kan.
Nah, itu nanti diinikan. Baik, kita presensi dulu ya. Sonia Ayu Febrianti ada? Sonia Sonia hadir. Hadir, Pak. hadir. Adela Nur Hadir. Asifa, Hadir, Pak. Hari Fadli, Hadir, Pak. Aulia Maria Ulfa. Ada di room nggak Aulia? Aulia Maria Ulfa. Ada ya? Gak ada suaranya Aulia. Tapi dia ngomong tapi Ada, gak Pak. ada suaranya. Iya, Hadir, ada di room Pak. juga tadi. Ada, kira nggak ada suaranya. Ya. Oke, berikutnya. Nur Alvinda Rizkia Yulianti, Hadir, Pak. Dedi Mulyana, Hadir, Pak. Neneng Kusniawati, Hadir, Pak. Nur Santi, Hadir, Pak. Intan Rahmawati, Hadir, Pak. Muhammad Salman Al-Farizi, Hadir, Pak. Dedi Dwi Mulato, di room ada nggak? Info yang saya tahu Mas Dedi Dwi sakit, Pak. Sakit, oke. Iya, Lilis belum WA sih. Nurjana, ya. Lilis Hadir, Nurjana, Pak. hadir. Hadir, Pak. Muhammad Haidar, Hadir, Pak. Dapa Aditya, Hadir, Pak.
Wawan Febrianto, Hadir Pak. Alivia Salsabila, di room ada nggak Alivia? Maaf Pak, hadir tadi habis di Oh, phone atasan saya Pak. terhempas. Oke, oke. Iya maaf Pak. Rizka Amelia, Hadir, Pak. Abdurrahman Ajis, Hadir Pak. Eka Reni Anjani, Ada Pak. Aufa Aditya, Hadir Pak. Alicia Maptuha. Hadir Pak. Oke, berarti ini satu orang yang Pak Dedi Dwi Mulato ya sakit ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai, kok balik lagi ya? Sampai mana tadi? Kita hari ini fokus bahas tentang metode kuantitatif ya. Tadi sampai di sini ya. Nah, benar? Sampai sini nggak? Ya, tadi sampai sini ya? Ini udah kan? Nah, kemarin tadi ini ya, sampai dengan langkah-langkah ya? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 5 kan? Nah, selanjutnya, ini saya jelasin dulu nih. Teman-teman, ada namanya level penelitian di dalam metodenya adalah metode kuantitatif gitu ya. Dimana level penelitian yang pertama adalah tentang deskriptif ya. Deskriptif tentang kuantitatif itu apa gitu ya di dalamnya. Ketika misalnya berhubungan dengan kuantitatif di dalamnya, berarti suatu penelitian ini adalah suatu penelitian yang memang bersifatnya adalah menggambarkan tentang keadaan suatu wilayah atau suatu lokasi di dalamnya itu apa. Yang kedua adalah namanya komparatif dua variabel. Ada namanya komparasi di antara dua sampel yang ada. Sampel yang pertama dan sampel yang kedua itu apa yang mau diinikan. Sampelnya itu adalah komparatif gabungan dari dua sampel. Yang ketiga ada bisa membandingkan komparatif lebih dari dua sampel. Sampelnya boleh 3, boleh berapapun sampel yang berbeda. Kemudian itu bisa tergantung penelitian yang lebih bagus lagi. Kemudian yang keempat adalah lakukan dengan menggunakan korelasi dan regresi sederhana. Uji korelasi itu uji hubungan, regresi sederhana itu uji pengaruh, tapi pengaruhnya hanya sederhana, hanya satu variabel X dan Y. Kemudian ada lagi korelasi dan regresi ganda ya, ada 2, 3, 4 sampai dengan seterusnya sampai dengan N. Ini artinya apa? Semakin banyak variabel. Teman-teman kalau saat ini kan variabel X1-nya 2 ya, X1, X2 ya. Nah ini berarti sudah masuk ke dalam kelima levelnya. Korelasi dan regresi ganda 2, variabel X dan Y gitu. Jadi nanti gunakan regresi berganda bukan sederhana lagi. Yang keenam adalah komparatif asosiatif.
bagaimana menghubungkan di antara komparasi keduanya. Yang ketujuh adalah secara struktural atau dengan menggunakan jalur SEM. Nah, kalau suara ini panjang, kalau itu strukturnya. Dia gunakan SEM, nanti gunakan Listel, gunakan dengan menggunakan metode Smart PLS di dalamnya itu. Berikutnya, apa itu penelitian deskriptif? Penelitian deskriptif misal, X-nya adalah kualitas pelayanan rumah sakit selama pandemi misalnya. Y-nya adalah efektivitas pembelajaran dengan daring. Z-nya adalah produktivitas perusahaan X di era pandemi COVID. Nah, ini adalah penelitian deskriptif yang bisa menggambarkan bagaimana penelitian ini satu dengan yang lainnya. Baik itu mulai dari kualitas pelayanan di rumah sakit selama pandemi bagaimana, pembelajaran Y-nya daringnya seperti apa, sampai dengan produktivitas perusahaan di era pandemi. Ini deskriptif menggambarkan saja. Kemudian kalau berbicara tentang penelitian komparatif, membandingkan. Kalau komparatif teman-teman judulnya bukan pengaruh, judulnya perbedaan atau komparasi, ya kan? Membedakan atau efektivitas. Nah, itu sama. Perbedaan kualitas berbahasa Indonesia antara mahasiswa asing Jepang dan Eropa. Nah, ini adalah komparatif, membandingkan dua hal. Kemudian berikutnya ada perbedaan produktivitas karya ilmiah antara dosen PTN, dosen PTS, dan dosen pendidikan kedinasan misalnya. Ini kan perbandingan, tapi membandingkannya tidak dua, tapi 3 perbandingan. Ini adalah penelitian yang bersifat komparatif. Dalam pengembangan teori, ada 2 variabel yang belum kita kenal. Di dalamnya ada namanya variabel yang belum dikenal ini dalam pemikiran baru. Ada X1, ada variabel X2, ada variabel yang belum dikenal sampai dengan pemikiran barunya di sini apa. Nah, sehingga muncul dari yang tidak kenal ini, muncul teori pengembangan yang di dalamnya, misal judulnya berubah menjadi pengaruh merek X1, ada namanya country of design-nya X2, ada country of manufacture X3, terhadap persepsi kualitas Y1 dan niat beli Y2. Nah, ini kalau teman-teman di pasca. Kalau di teman-teman S1, teman-teman cukup X1, X2, Y1, Y saja, cukup. Jadi, pengaruh merek country of design terhadap persepsi kualitas cukup. Jadi, kalau di sarjana, 2 variabel X sudah cukup. Nah, kalau ini dia variabel X-nya ada 3, variabel Y-nya ada 2 gitu. Tinggal lagi nih. Ini kalau di S2 bisa teman-teman gunakan. Kalau di X1 kan cuma X1, X2 terhadap X3 misalnya. Cukup. Sarjana nih segini. Tapi kalau di pasca berubahnya apa? Pengaruh gaya kepemimpinan rumah sakit itu adalah X1 dan iklim kerja adalah X2-nya terhadap motivasi kerja dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan tenaga medis ya pada rumah sakit di Provinsi Jawa Utara misalnya. Ya kan? Nah, ini adalah penelitiannya adalah penelitian yang sudah ada namanya berdampak. Ini di pasca sarjana nih di MM teman-teman boleh gini. Kalau di S1 pengaruh gaya kepemimpinan rumah sakit X1, iklim kerja X2 terhadap motivasi kerja cukup. Nah, ini variabel X1. Nah, ada variabelnya di sini X2, ada X3. Nah, ini variabelnya dengan menggunakan variabel intervening di dalamnya. Tidak berdampak. Ya. Gambar 94 ini ada namanya diagram jalur. Di mana diagram jalur ini ada variabel X1, variabel X2, dan X3. Ini adalah variabel eksogen. Sementara variabel X4, X5 ini adalah variabel intervening, moderat. Ya, ini buat pengetahuan teman-teman saja. Kalau teman-teman nanti mau di pasca sarjana atau penelitian sampai doktoral tuh lebih semakin kedalamannya lebih dalam lagi. Gitu.
Dan Y adalah variabel endogen dalamnya. Nah, ini cocok nih untuk jadi judul S2 atau S3. Ada X1, ada X2, ada X3, ada variabel interveningnya X4, X5 terhadap Y. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan listel. Nah, kalau di pasca sarjana, saya bilang ke mahasiswa pasca itu sebisa mungkin teman-teman kalau menggunakan SEM dengan menggunakan listel, pemodelannya begitu seperti struktur pemodelan. Kalau di S1 nggak kayak gini ya, jangan takut. Wah, Pak, itu banyak banget itu. Nah, ini kalau di S2 menggunakan SEM. Tapi kalau di S1 gunakan aja SPSS yang lebih mudah penggunaannya. Nah, kurang lebih itu ya yang bisa disampaikan. Nah, minggu depan libur ya, berarti kita nanti minggu depannya, nanti kita bicara ganti harinya, nanti mungkin di minggu depan bisa juga kita adakan ya, 2 kali berarti nanti minggu depan. Bisa kita adakan 2 kali, dan di mana di minggu depan itu teman-teman bisa menyelesaikan nanti di jam 10 ya. Kemudian kita lanjut di jam berikutnya di jam 3 berarti bisa tuh. Jadi minggu depan 2 sesi berarti minggu depan. Jadi biar tidak terganggu ya untuk ininya. Silakan teman-teman jika ini ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Jika teman-teman ada yang mau disampaikan atau mau bertanya, kita berdiskusi tentang apa yang mau teman-teman sampaikan, yang mau teman-teman tanyakan dipersilahkan. Berarti kemarin kalau saya random satu ngumpulin, teman-teman kayak kemarin ngumpulinnya kenapa menjawabnya mendetail gitu ya. Ini sebenarnya kan panduan dari proposal ya, sebenarnya bab 1 sebenarnya. Coba deh, kalau teman-teman perhatikan di soal UTS kemarin yang saya buat ya, ini sebenarnya penjelasannya adalah penjelasan secara global tentang teman-teman disuruh membuat bab 1. Buatlah proposal skripsi sesuai dengan jurusannya ya, baik manajemen atau akuntansi. Instruksi proyeknya adalah latar belakang penelitian. Nah, teman-teman di sini membuat latar belakang masalah dengan dasar penelitiannya, kemudian teman-teman dalamnya itu membuat ada paparan kondisi, pandang fenomena, yang melatar belakangi topik yang ada yang dipilihnya itu apa dan menjelaskan latar belakang mengenai penelitian secara rinci. Gitu. Nah sebenarnya ini adalah latar belakang di bab 1 teman-teman. Saya random tadi ada yang mengerjakan nih misalnya, saya random saja nih. Saya benar teman-teman mengerjakan ini langsung membuat bab 1-nya itu lebih sesuai panduan bab 1 gitu. Nah, kayak gini. Jadi sudah bab 1 saja sebenarnya. Ini udah bagus. Tadi saya lihat ada yang ngejawab nomor 1, jawab nomor 2. Nah sebenarnya yang saya ingin seperti ini aja. Di bab 1.
pembahasannya. Nah, nanti mungkin di beberapa pertemuan terakhir mungkin kita akan lebih banyak nanti pembahasan teman-teman presentasi dengan bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Pengaruh penilaian kinerja terhadap semangat kerja dan pengembangan karir karyawan. Ini terhadapnya malah 2, kebalik nih. Ada variabel X-nya yang 2, jangan Y-nya yang 2. Nah, kalau ini Y-nya yang 2 nanti bingung. Punya siapa nih? Punya Nur Santi nih. Nanti kita bahas deh nanti di pertemuan berikutnya setelah saya menjelaskan metode mixed method. Karena penggunaannya yang harus teman-teman selesaikan dengan berbagai macam hal gitu, itu harus benar-benar sesuai dengan penelitian yang teman-teman ambil. Karena endingnya nanti bikin proposal. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Bapak izin bertanya, Monggo silakan. untuk metode kuantitatif itu apakah judulnya harus selalu pengaruh dan terhadap Pak atau bisa ada judul lain Pak? Sebenarnya pengaruh terhadap itu tuh sebenarnya template dasar banget ya. Sebenarnya ketika teman-teman berbicara tentang yang lain itu bisa juga dilakukan. Misal tentang depannya nggak mau pengaruh Pak. Misalnya tentang analisis statistik pengaruh media sosial dan misalnya periklanan terhadap perilaku konsumtif remaja bisa gitu kan. Jadi sebenarnya tidak harus depannya pengaruh gitu. Ya memang kebanyakan dari kita itu depannya pasti pengaruh gitu. Padahal sebenarnya kuantitatif itu tidak riskan di dalamnya itu harus judulnya pengaruh gitu. Cuma kebanyakan dari kita rata-rata itu. Template-nya pun di depannya pengaruh X1, X2 terhadap Y. Jadi semua mahasiswa ngikut semua di dalamnya gitu kan. Yang penting esensi di dalamnya itu dia sama gitu dalamnya itu. Atau ada yang pakai judulnya tentang mana yang lebih efektif gitu kan. Efektivitas. Itu kan berarti mana yang lebih efektif. Itu kan sebenarnya judulnya yang pakainya judulnya perbedaan. Itu bisa diganti dengan adanya efektivitas di dalamnya, depannya gitu. Jadi tidak harus selalu berpikir tentang ini ya. Atau teman-teman mau langsung misalnya tentang misalnya tingkat kepuasan pelanggan dan daya beli atau minat ya terhadap aplikasi X misalnya, itu juga sudah mewakili dengan pengaruh sebenarnya. Atau dengan menggunakan yang lain gitu ya. Itu tidak harus tidak harus menggunakan depannya pengaruh gitu. Tapi kebanyakan dari kita itu sering digunakan. Kemas aja kemasannya. Misal judulnya apa? Mau dipakainya? Variabelnya apa? Misalnya pengaruh. Misalnya pengaruh motivasi kerja misalnya dan disiplin kerja terhadap misalnya kinerja karyawan misalnya. Berhubung saya anak pemasaran, biasanya pakai variabel X-nya itu kayak strategi marketing gitu, Pak. Boleh. Apakah kalimat depannya bagusnya strategi marketing? Iya, strategi marketing.
Boleh nggak apa-apa. Ini misal teman-teman judulnya yang paling banyak ini, pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Kalau teman-teman mau ubah, bisa analisis hubungan antara motivasi kerja dan disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Itu sama sebenarnya. Atau juga sama, kontribusi motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Itu sama. Atau ganti judulnya, peran motivasi kerja dan disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan. Sama. Atau teman nggak mau pakai pengaruh, langsung tembak judulnya. Motivasi kerja dan disiplin kerja sebagai faktor penentu kinerja karyawan. Itu juga judulnya pengaruh juga sebenarnya. Atau studi kuantitatif tentang motivasi kerja, disiplin kerja, dan kaitannya dengan kinerja karyawan. Sama. Atau evaluasi kinerja karyawan berdasarkan dari motivasi dan disiplin kerja. Sama. Atau kalau judulnya mau pakai pengaruh bisa. Pengaruh tidak langsung motivasi dan disiplin kerja melalui kinerja karyawan. Bisa. Atau kinerja karyawan ditinjau dari aspek motivasi kerja dan disiplin kerja. Bisa. Atau kajian empiris gitu terhadap motivasi kerja dan disiplin kerja dalam konteks kinerja karyawan. Sebenarnya tidak harus depannya pengaruh sih gitu. Tadi depannya ada marketing, pakai strategi pemasaran atau bauran pemasaran di dalamnya, kaitannya dengan apa, boleh gitu. Yang penting nanti di dalam rumusan masalahnya dijelasin di situ. Sama apa yang mau teman-teman cari, pengaruh dan sebagainya. Cuma dari kita kadang-kadang itu sih kalau saya bilang ya, tingkat kreativitas dan dari turun temurun sebenarnya. So kayak teman-teman kalau lihat dari kakak kelas judulnya, semua turun temurun pengaruh semua depannya itu. Jarang yang pakai kualitatif, jarang banget malah di Pertiwi ini. Malah yang paling banyak judulnya pengaruh. Padahal sebenarnya kemasan judul itu tidak harus di dalamnya kemasan dengan judulnya pengaruh. Dengan konsep lain, dengan yang lain tadi boleh digunakan gitu. Silakan ya. Sekarang banyak teman-teman bisa boleh menggunakan dengan berbagai macam aplikasi kan. Ada DeepSeek, ada ChatGPT. Kalau teman-teman mencari ide yang berbeda dengan judulnya biar kelihatan lebih kekinian dan sebagainya, itu boleh gitu. Walaupun dalamnya adalah kuantitatif, kemudian kemasan judulnya lain. Karena judul itu kan ibaratnya covernya gitu ya. Judul itu kan setelah teman-teman menemukan masalahnya apa yang ditemukan di situ. Nah, itu bisa diangkat oleh teman-teman di dalam suatu penelitian itu. Jadi teman-teman lebih bisa lebih inikan dengan berhubungan dengan apa yang mau teman-teman ambil. Gitu. Ada lagi? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Kebetulan judul saya juga bukan pengaruh sih Pak depannya. Jadi judulnya itu analisis tingkat pemahaman generasi muda terhadap pajak daerah. Itu sudah mewakili belum ya Pak untuk Ya metode sama aja, itu sama aja judulnya pengaruh kan. Nanti ujungnya UJT juga, uji pengaruh juga di dalamnya. Sama, cuma redaksinya doang gitu ya. Cuma boleh sih. Saya malah lebih setuju dengan teman-teman yang punya inovasi baru, punya suatu hal yang berbeda gitu. Coba deh jangan jadi kebanyakan orang. Karena kalau kebanyakan orang tuh berpikirnya hanya itu aja gitu loh. Jadi tingkat kreativitasnya jadi terbelenggu dengan template, terbelenggu dengan konsep judul pengaruh X1 dan X2 gitu terhadap Y gitu. Padahal bisa dikemas dengan kemas yang lain. Tadi bagus, gak apa-apa. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Oh, maaf. Tadi yang Santi, kalau misalkan sekiranya Suaranya kecil banget. Agak bisa lebih besar nggak, Mbak? Nur Santi yang tadi Bapak yang sampel. Kalau misalkan diganti, berarti itu analisis hubungan penilaian kerja dan pengembangan karir terhadap semangat kerja karyawan bisa nggak Pak? Apa gimana? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Dikemas Jadi aja kalau misalkan. Gini, teman-teman kemarin sudah ngumpulin UTS tuh. Tiba-tiba teman-teman nanti di berikutnya akan dikemas dengan ulang dengan berbeda, boleh. Jadi teman-teman
Tidak harus berpikir, Pak kemarin saya UTS saya judulnya masih pakai pengaruh, terus tiba-tiba mau saya rubah lagi, boleh, silakan. Jadi esensinya sampai dengan bab 3, kalau bisa kemasannya baru dan kemasannya lain gitu. Itu lebih bagus kalau teman-teman lebih kekinian. Toh juga di dalam nanti kan dibahas di bab 3-nya jelas judulnya gitu. Tapi memang ada beberapa dosen yang memang teman-teman gini, mungkin saya mengatakan boleh teman-teman dengan konsep baru, dengan suatu ini baru ya. Tapi ada beberapa dosen yang kolonial yang memang mereka dari dulu itu aja gitu, nggak pernah mau berubah gitu. Teman-teman jangan kaget ya. Karena kenapa? Karena manusia itu cenderung sesuai dengan pemahaman yang mereka dapatkan selama mereka pengalaman berkuliah. Pengalaman mereka meneliti, pengalaman mereka tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang ada gitu. Pak saya ketemu dosen ini tetap Pak judul saya nggak boleh pakai analisis, tidak mau boleh pakai peran depannya, harus pakai pengaruh. Nanti teman-teman akan ketemu dengan dosen seperti itu. Ya saran saya gitu, kalau teman-teman yang bijak, ketika teman-teman ketemu dosen pembimbing, ketemu dosen penguji, kalau teman-teman diuji, terus tiba-tiba disuruh merubah, gitu, ya sudah teman-teman legowo aja, iya rubah aja. Karena kenapa? Karena teman-teman mahasiswa itu ibaratnya itu jadi suatu hal yang saya mengatakan itu ada ketidakadilan di antara tugas akhir teman-teman. Gimana teman-teman berkuliah selama kurang lebih 8 semester, selama teman-teman kuliah hampir 4 tahun lamanya, kelulusan teman-teman ditentukan hanya dengan 6 SKS. Teman-teman ditentukan hanya dengan skripsi teman-teman yang harus diselesaikan, yang harus teman-teman bimbingan, yang harus teman-teman kadang kalau teman-teman nggak nempuh jalur publikasi, teman-teman harus diuji. Dan pengujinya itu pasti berbeda dengan pemikiran yang lain. Saya kemarin sudah bilang ke rektorat ya, next ke depan syukur kalau ke depan itu dari rektorat itu setuju, saya minta pembimbingnya nggak usah 2 orang, 1 orang cukup. Karena kenapa? Karena pola pikir dari masing-masing orang nggak sama, akhirnya dia pembimbing 1 beda, pembimbing kedua beda, mahasiswanya mental. Mahasiswanya bingung dan sebagainya. Saya sudah nyampaikan ke Pak Rektor gitu. Agar apa? Agar nanti ke depan mahasiswa itu berfokus kepada satu dosen saja. Berfokus. Toh teman-teman mau publikasi dengan dosen itu kemudian akan menghasilkan karya yang tidak tektokannya banyak karena pengalamannya beda-beda. Pak, saya ujian skripsi, Pak, di sidang dengan dosennya beda lagi pikiran, dengan pembimbing sudah oke, tiba-tiba dengan penguji beda. Sering terjadi kayak gitu. Saya mengatakan teman-teman kuliah itu perjuangannya 8 semester, bukan skripsi doang gitu. Jadi kalau dosen berpikir kayak dewa gitu ya, di saat mereka sedang itu, saya mengatakan ada suatu hal ketidakadilan yang harus dirubah polanya. Gitu. Kalau saya sendiri bimbingan dengan mahasiswa, saya biasanya ke mahasiswa itu saya hanya secara isi, tidak melihat secara mendetail tulisan dan sebagainya, itu saya hanya random saja. Kemudian bimbingan pun saya biasanya kalau tidak offline saya online gitu. Dan online itu saya rasa lebih efektif karena teman-teman langsung presentasi, tidak perlu ngeprint dan segala macam, kecuali mau teman-teman hard cover yang mau teman-teman nanti ibaratnya ini kan ya, jadikan sebagai suatu karya yang kebanggaan teman-teman, ditaruh di rumah teman-teman, di perpustakaan teman-teman tuh boleh teman-teman di hard cover. Tapi selebihnya ketika dengan saya tidak mau ngeprint. Saya tidak mau teman-teman ngeprint di segala macam. Teman-teman presentasi aja di depan saya, tidak usah pakai PowerPoint, buat aja teman-teman kita diskusi tentang apa segala macam gitu. Bimbingannya pun tidak harus selalu di kampus gitu. Saya malah menyarankan ke mahasiswa kalau bisa bimbingan dengan saya itu cukup online, teman-teman presentasi, kita diskusi di situ apa yang mau teman perbaiki. Ketemu saya kapan? Saat minta tanda tangan aja. Itu saya rasa cukup lah, tidak harus ketemu dengan saya, harus ketemu, teman-teman harus ngejar-ngejar waktu saya, teman-teman juga harus ke misalnya ke Bekasi atau saya sedang ada di Civitan dan segala macam, saya rasa tidak efektif waktu kita. Sebisa mungkin di era saat ini kita gunakan semaksimal mungkin agar apa? Agar teman-teman efektivitas di dalam perkuliahan itu lebih efektif ke depan. Teman-teman
Kalau tidak dengan sidang, teman-teman dengan jalur publikasi. Ketika dengan pembimbingnya sudah oke, tidak masalah, teman-teman bikin jurnal, publikasikan tuh lebih mudah teman-teman lulus gitu. Lebih cerdas teman-teman memikirkan suatu ke depan itu gimana caranya teman-teman lulus tepat waktu. Bagaimana caranya teman-teman ke depan itu berpikir ketika teman-teman lulus dari sarjana, teman-teman bisa mikir yang lain. Bisa mikir karir teman-teman, bisa mikir kerja teman-teman mau kemana, mikirin hal yang lebih penting dalamnya. Bukan saya mengabaikan tidak penting skripsi ya. Saya memikirkan gini. Jangan sampai teman-teman terbengkalai cuma gara tugas akhir gitu. Saya pribadi selaku dosen, kalau saya mempersulit teman-teman, saya mungkin penyumbang dosa saya buat teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman perkuliahan teman-teman, perjuangan teman-teman 8 tahun masa cuma ditentukan oleh satu dosen, ditentukan oleh 2 dosen yang kadang-kadang di dalamnya itu tidak selesai gitu, sayang gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Sebisa mungkin teman-teman melihat dengan berbagai macam karakter dari dosen yang berbeda. Dosen yang yang kolonial, yang dosen-dosen yang ini itu biasanya stylenya beda. Tapi teman-teman ketika mendapatkan itu ya udah anggap aja itu ujian. Ya teman-teman ya dewanya mereka keluar ya sudah teman-teman ikuti aja. Itu karena esensi di dalam suatu pembelajaran selaku dosen, tugas utama dosen itu adalah mengajar, melakukan transfer knowledge, pengetahuan kepada teman-teman. Dan next di kehidupan nyata, tidak ada kata dosen dan mahasiswa, yang ada adalah kita sebagai warga masyarakat Indonesia, yang di dalamnya kita bisa berkolaborasi, kita bisa di dalamnya nanti bermitra dan sebagainya. Karena ke depan kita nggak ngerti kehidupan itu seperti apa. Karena banyak seorang yang dianggap dewa di pendidikan, menurut saya itu tidak hanya hal yang merugikan. Karena mahasiswa itu bukan salah satu hal ini, karena teman-teman belajar pembelajaran. Teman-teman dengan berbagai macam karakter dosen yang ada, teman-teman ya udah legowo aja. Karena pasti akan ketemu, di kampus manapun sama, pasti akan ketemu. Cuma dosen-dosen yang mereka mengerti perkembangan teknologi, mereka mengerti tentang stylenya dan segala macam gitu. Nah itu harus diinikan ya teman-teman. Ketemunya apa gitu. Ya risiko teman-teman kuliah tuh ya perjuangannya tuh orang berjuang di skripsi sampai ada orang bertahun-tahun di skripsi mentok dan sebagainya gitu ya. Dulu pernah ada tuh satu mahasiswa ke saya, dia udah ganti renim, dia udah berapa kali ganti segala macam, terus kemudian pembimbingnya saya gitu ya. Saya merasa ya udah selesaiin saya bilang gitu, nggak usah terlalu ini gitu. Kita bimbingan nggak bisa ini ya udah saya lagi santai atau nanti saya chat di grup misalnya, yuk kita online jam sekian sampai jam sekian gitu, teman-teman siapin gitu, nanti kita online gitu. Teman-teman juga punya aktivitas dan sebagainya bisa dikerjakan dimanapun. Karena saya rasa pendidikan ke depan dengan perkembangan teknologi saat ini yang tercanggih saat ini menyebabkan teman-teman bisa beraktivitas dengan berbagai macam aktivitas yang ada dengan berbagai yang lebih baik ke depannya. Ada Pak Fitra. Kenapa? Oh mau ngajar sini? Ya, jadi saya barter ke atas. Iya. Saya barter ke atas. Ya udah. Ya. Oke, cukup ya. Teman-teman tetap semangat ya, karena saya mengharapkan teman-teman di mata kuliah yang metodologi penelitian ini adalah dasar teman-teman untuk bisa menyelesaikan tugas akhir teman-teman. Di Pertiwi selalu tugas akhirnya itu diselesaikan dengan caranya adalah dengan cara teman-teman sampai bab 3 itu sudah selesai di mata kuliah metodologi penelitian. Sehingga ketika ketemu dosen pembimbing, teman-teman tinggal diskusi menyelesaikan bab 4, bab 5, jadi nggak lama-lama deskripsinya. Ini yang kita setting, kita bantu dari rektorat ya, dari fakultas juga. Jadi sama-sama teman-teman agar teman-teman lancar kuliahnya. Teman-teman juga kita juga ada suatu kemudahan yang teman-teman lakukan. Kita punya target teman-teman lulus tepat waktu. Jadi saya rasa tidak ada alasan teman-teman untuk bisa, wah saya nanti lama-lama Pak, enggak. Teman-teman bimbingan juga saat ini dipantau ya dengan monitoring hampir setiap minggu dilakukan oleh rektorat, oleh dekanat dan sebagainya. Nah itu juga sampai dengan targetnya itu harus disampaikan, harus selesai sesuai dengan yang ada. Teman-teman kalau mau wisuda di tahun 2026, kita wisuda biasanya sebelum lebaran, tahun kemarin bulan Februari atau Maret ya. Teman-teman kalau sekarang semester 7,
Jadi teman-teman ada kesempatan untuk bisa selesai itu di semester berikutnya di tahun 2024-1. Jadi bisa wisuda di bulan Februari. Tetap semangat agar teman-teman hasil yang didapatkan itu maksimal, hasil didapatkan ketika teman-teman sarjana lebih baik. Ingat, skripsi yang baik bukan skripsi yang tidak selesai-selesai, skripsi yang muluk-muluk dan yang nggak kelar-kelar gitu, karena saking pengen bagusnya, ini nggak selesai. Tapi skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, skripsi yang selesai disidangkan kalau melalui jalur sidang, skripsi yang dipublikasikan. Setelah itu teman-teman lulus dapat gelar sarjana manajemen atau sarjana akuntansi. Itu yang di esensi di dalam perkuliahan. Di kehidupan nyata, teman-teman tidak lagi berpikir tentang skripsi, berpikir dengan kehidupan apa yang bisa teman-teman berikan buat bangsa ini. Teman-teman bisa manfaat buat jadi orang dengan orang banyak, sehingga teman-teman menjadi orang yang lebih berkualitas, menjadi orang manfaat yang lebih baik. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa di minggu depannya lagi ya berarti ya, karena minggu depan kita libur dulu karena itu ada Idul Adha ya. Jadi silahkan dipergunakan waktu sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Monggo silakan.